Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Urusan buang air kecil dan buang air besar pasti ingin melakukannya di toilet yang bersih dan nyaman. Namun, kalau sedang di luar rumah, mau tak mau harus ke toilet umum. Terlihat bersih atau tidak, banyak yang khawatir dengan penyakit menular dari dudukan toilet umum. Apakah kekhawatiran tersebut beralasan? Nyatanya, banyak penelitian menyebutkan bahwa ada sekitar 19 kelas bakteri yang berkembang biak dan bertebaran di seluruh area publik termasuk dudukan toilet. Menurutnya, bakteri paling banyak ditemukan di permukaan toilet umum. Misalnya, permukaan dalam dan luar pintu toilet umum, wastafel, tuas keran air, knop, dudukan toilet, tombol, atau tuas flush toilet, termasuk lantainya. Dengan kata lain, kemungkinan kontaminasi bakteri dari urin, feses, dan air sangat mungkin terjadi. Bakteri-bakteri inilah yang nantinya bisa menyebabkan timbulnya penyakit, seperti gangguan pencernaan, diare, muntah, dan sakit perut. Selain itu, gangguan pernapasan juga bisa terjadi, mengingat kuman penyebabnya bisa ditularkan melalui kontak dengan permukaan yang mengandung kuman, yang mungkin berasal dari batuk atau bersin penderita saat di toilet umum. Ada beberapa cara untuk meminimalkan risiko penularan penyakit dari dudukan toilet umum. Pertama, pilih toilet jongkok. Meski sama-sama berisiko, toilet jongkok membuat tubuh tidak bersentuhan langsung dengan dudukan toilet. Kedua, bersihkan dudukan toilet. Anda bisa menggunakan kertas alas dudukan toilet atau menyemprotkan toilet seat sanitizer. Terakhir, cuci tangan. Cuci tangan yang dianjurkan adalah dengan air mengalir dan sabun selama 20 hingga 30 detik secara menyeluruh. Info kesehatan selanjutnya, pemirsa, coklat adalah salah satu makanan yang dianggap mampu memicu munculnya jerawat. Lantas, apa kata medis terkait anggapan ini? Kemunculan jerawat di wajah memang memberikan problematika tersendiri, sebab selain menimbulkan rasa sakit, gangguan kulit tersebut juga mampu menurunkan rasa percaya diri orang yang mengalaminya, apalagi bila terjadi pada kaum wanita. Tidak dipungkiri, banyak faktor yang memengaruhi kemunculan jerawat. Banyak orang menduga bahwa faktor paling berperan adalah makanan. Salah satunya adalah coklat. Faktanya, jerawat terjadi ketika kelenjar minyak tersumbat dan disebabkan oleh faktor hormonal, stres, kurang tidur, dan kebersihan kulit yang tidak terjaga dengan baik, serta 25% dipengaruhi oleh makanan. Terkait coklat sebagai penyebab jerawat, makanan yang terbuat dari susu sapi dan tinggi gula memang mampu memicu kemunculan jerawat. Susu sapi yang menjadi bahan dasar coklat dapat memperparah kondisi jerawat pada beberapa orang. Produk susu dan olahannya juga disebut dapat meningkatkan hormon androgen dan memicu peningkatan produksi minyak kulit yang berujung pada jerawat. Pemirsa, buat kamu yang punya kebiasaan main ponsel, buka-buka media sosial sambil buang air besar atau BAB, ada baiknya meninggalkan kebiasaan ini. Soalnya alih-alih menunggu BAB, duduk terlalu lama di toilet bisa memicu wasir. Bagaimana bisa? Ini dikarenakan duduk terlalu lama di toilet meningkatkan tekanan pada pembuluh darah anus di rektum bawah. Waktu ideal untuk buang air besar adalah 1 hingga 15 menit. Lebih dari itu bisa meningkatkan risiko wasir. Nah pemirsa, selain pengobatan medis, obat herbal wasir pun kerap digunakan untuk meringankan keluhan ambeien. Meski begitu, obat herbal untuk wasir sebaiknya tidak digunakan sembarangan. Hal ini penting untuk mencegah efek samping yang dapat memperburuk kondisi wasir. Lantas, apa saja ramuan herbal yang dapat membantu mengatasi wasir? Hidup Sehat akan memberikan resepnya untuk pemirsa di rumah. Halo pemirsa Hidup Sehat, kembali Hidup Sehat hari ini bersama dengan saya Celia Alexandra. Wah, menarik sekali, tadi kita sudah lihat berbagai video-video mengenai wasir pemirsa. Hari ini kita akan membahas hal yang sama, apakah ramuan herbal yang ada di depan saya saat ini mampu mengatasi wasir?
bersama dengan Dr. Agus Rahmadi, dokter spesialis herbal medik dan juga pengamat Tibun Nabawi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Celia. Oke, dokter, nanti kita akan bahas ya, dok. Siap. Tapi sebelum itu kami ingin menginfokan kepada Anda pemirsa, jika Anda ingin bertanya mengenai wasir, bisa langsung menuju ke Instagram Hidup Sehat untuk nanti komen di tema hari ini, sehingga nantinya kita akan bacakan kepada Anda dan akan dibahas langsung sama Dr. Agus. Rupanya saat ini sudah ada beberapa komentar yang masuk, pemirsa. Kita akan coba bacakan dan bahas langsung bersama dengan dokter nantinya. Ini ada beberapa pertanyaan, pemirsa. Yang pertama dari Rika Markarinda. Dok, apakah nanti kalau kita udah hamil, apakah kita udah hamil atau melahirkan, ini hampir semua kena wasir, dok? Ada pertanyaan kedua lagi nih, dok. Ini dari Leni Abdul Malik. Min, apakah benar kalau misalnya wasir ini bisa diobati dengan menelan utuh cabai rawit seperti menelan pil? Wah, ini kita akan bahas nanti ya, dok. Usai jeda berikut, pemirsa, di Hidup Sehat.